Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Para bapak, ibu dan hadirin pemirsa sekalian rahimakumullah, bersyukur kita diciptakan oleh Allah sebagai muslim, beragama yang moderat. Menjadi sifat Islam itu sendiri adalah moderasi, tidak ekstrim. Moderat dengan demikian adalah fitrah dari Islam itu sendiri, yaitu agama yang kita peluk ini. Ini dijelaskan dengan gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri saat menguraikan tentang Nasrani, tentang Yahudi, dan kemudian kedua-duanya ada dalam ekstremitas al-ghulu untuk Nasrani dan at-ta'til atau at-taksir untuk Yahudi. Sedangkan Islam, agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, adalah agama yang wasati, agama yang moderat. Dan kita umatnya tentu saja diharapkan untuk hadir menjadi umat yang moderat, umat yang ada di tengah, umat yang menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan, atas sikap dan keadaan manusia yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 143, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah aku jadikan kamu sekalian umat yang moderat, umat yang ada di tengah-tengah, supaya kamu sekalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Nah, di sini bisa kita baca dalam banyak tafsir, para ulama menjelaskan untuk menjadi seorang yang moderat itu memiliki satu keuntungan, dia dalam posisi di tengah sehingga bisa memandang ke kanan atau memandang ke kiri. Dia wawasannya harus lebih luas sehingga dia bisa memutuskan untuk memposisikan diri tidak dalam posisi ekstrim seperti yang dia lihat, baik ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, tetapi ia akhirnya memutuskan untuk berada di tengah. Jadi sebelumnya orang yang moderat itu sudah memiliki wawasan terlebih dulu tentang keadaan atau tentang ekstremitas di satu sisi dan di sisi lain. Sehingga untuk menjadi muslim yang moderat, seharusnya seseorang harus membuka diri dan pikirannya. Tidak anti terhadap wacana dan wawasan, ia pelajari, tetapi kemudian tidak segera ia telan mentah-mentah, harus dikonfirmasikan dulu dengan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta fatwa-fatwa dari para ulama yang memiliki otoritas, maka ia bisa memposisikan diri menjadi seorang muslim yang moderat. Itulah Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi SAW sampai beliau bersabda, man qatala dhimmiyan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir dhimmi, non muslim yang tidak memerangi kita, maka mencium bau surga saja ia tidak mungkin, apalagi masuk surga. Hadirin rahimakumullah, di Indonesia kita hidup berdampingan dengan tidak hanya orang Islam yang berbeda-beda aliran, tetapi juga dengan orang non muslim dalam banyak agama.
Sebab itu harmoni harus diciptakan dengan beragama secara moderat, dengan menerapkan Islam yang sesungguhnya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang tidak berlebih-lebihan. Cobalah lihat puasa ini. Puasa ini bukan menuntut kita untuk sengsara, bukan, tetapi menuntut kita untuk taat. Kalau soal berat, itu masih lebih berat lari di siang hari dari sini ke alun-alun Sidoarjo. Ya, berat sekali Bapak. Tetapi kalau kita mau konversikan, boleh enggak puasa yang enggak terlalu berat, hanya enggak makan, enggak minum ini, kita ganti saja dengan lari dari sini ke alun-alun Sidoarjo. Boleh enggak? Tidak boleh. Boleh enggak? Karena kita kuat dan ingin nyoba badan ini, lalu kita nggak buka sampai lanjut aja nanti sahur, lanjut, boleh enggak? Enggak boleh. Sebab puasa bukan cari sengsara, gitu ya. Puasa adalah tuntutan kita untuk belajar taat. Agama bukan cari sengsara. Hadirin rahimakumullah, ya yang wajar-wajar saja. Imam Ghazali juga mengajarkan kepada kita bagaimana beragama yang seimbang, yang moderat antara duniawi dan ukhrawi. Jangan ukhrawi melulu lalu duniawi nggak direken. Sebaliknya juga, jangan berjibaku di dalam urusan kerja. Pagi bangun kerja lagi, pulang capek tidur, besok bangun kerja lagi. Mana waktunya untuk bersosialisasi? Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam melaksanakan ibadah, di dalam melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berislam secara moderat, berislam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin, dan warasahnya sampai kepada kita sekalian yang memiliki sanad tasalsul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita.